Halo guys, di video kali ini saya kembali mewakili seluruh investor emas di Indonesia untuk memohon kepada pemerintah agar mempertimbangkan ulang rencana emas batangan yang akan dikenakan PPN. Jadi, mari kita semua para investor emas kompak, yaitu meng-share video ini supaya sampai ke pemerintah, supaya rencana untuk emas batangan di BPN kan ini bisa dipertimbangkan ulang. Karena kalau kita lihat, kita ini sebenarnya sudah merasakan benefit dari investasi emas dari berpuluh-puluh tahun yang lalu. Sudah terbukti dari Indonesia adanya, setiap ada krisis apapun itu, harga emas ini selalu naik dan menjadi safe haven. Dan bukti dari emas safe haven adalah ketika pandemi dan ketika kepastian itu tidak ada. Emas menjadi safe haven ketika pandemi. Kalau kita lihat harganya per gramnya awalnya itu kan 600 ribuan per gram, naik menjadi 900 ribuan per gramnya. Yang saya maksud sebelum pandemi yaitu sekitar Januari 2020 dan naik ketika pandemi. Puncaknya itu sekitar Juli 2020 dan paling tinggi puncak harga emas itu sekitar di 950 ribuan per gramnya. Dan kalau kita lihat sejarahnya di Indonesia sendiri, emas menjadi penyelamat seperti krisis moneter yang terjadi di tahun 1998. Harga emas itu awalnya di tahun 98 itu 40 ribuan per gram. Ketika ada krisis moneter itu, harganya naik per gramnya menjadi 150 ribu. Jadi naik 3 kali lipatan ya. Dan yang saya maksud inflasi itu tadi, sebagai contoh, ketika saya dulu SD ini kita flashback saya jajan di warung beli es teh, itu kan harganya 500 rupiah. Dan sekarang saya jajan di tempat yang sama di warung tadi, es tehnya itu harus sudah 3.000. Selain itu, baru-baru ini kita disuguhkan perang Rusia dengan Ukraine yang membuat emas kembali naik. Di mana emas ini sering diburu sama orang ketika ada krisis. Oleh karena itu, kebijakan emas batangan yang akan di PPN-kan ini mohon untuk dipertimbangkan ulang. Karena dengan adanya PPN di emas batangan, artinya Anda menjual dan membeli emas ini, emas batangannya tadi, itu spread atau selisih jual belinya akan semakin tinggi. Karena ketika kita membeli pertama kali emas batangannya, itu sudah dibebani dengan PPN 11% tadi. Kalau misalkan kita kena segitu 11%, artinya kita mau untung tuh akan lebih lama lagi. Paling tidak nunggu sekitar naik 11% baru kita itu BEP, belum untung ya guys. Karena selain 11% tadi, itu masih ada potongan jual belinya tergantung mereknya guys. Makanya di video-video sebelumnya saya selalu info kalau cari itu emas batangan yang potongan jual belinya itu yang rendah ya guys. Jadi dikhawatirkan kalau nantinya emas batangan di Indonesia ini benar-benar dikenakan PPN, maka akan mengurangi minat masyarakat Indonesia untuk investasi emas. Yang padahal investasi emas itu sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia. Dan bisa jadi industri emas pun bisa menjadi sangat lesu guys. Selain itu juga jangan lupa tetap membeli di toko yang terpercaya, yang fair, yang potongan jual belinya yang transparan, yang tidak dimainkan. Jangan sampai tertipu oleh toko yang memberikan iming-iming, bisa bilangnya potongan jual belinya itu rendah. Padahal ketika Anda menjualnya, ketika Anda butuh uang atau ingin jual, butuh dana, pas mau dijual kok nggak sesuai kok ternyata potongan jualnya kok nggak seperti iming-iming iklannya di awal gitu, janji-janji manis di awal tuh bisa berbeda. Jadi penting memilih di toko yang tepat guys. Jadi kita ini kan membeli emas karena melihat emas value-nya bisa naik, bisa profit. Jadi ada profit orientednya. Selain itu, emas adalah investasi yang paling aman. Belum ada kok orang yang tertipu dengan investasi emas, kecuali kesalahan dia sendiri, yaitu misal membeli emas tidak pada tempatnya. Kalau Anda membeli di toko emas yang terpercaya, dan saya sudah membuktikannya sendiri juga guys. Serta kalau kita lihat dari generasi kakek nenek kita,
ini sudah terbukti investasi emas itu harganya naik dari waktu ke waktu di Indonesia. Dan kalau kita misalkan investasi emas, kita ini bisa megang barangnya sendiri langsung sehingga aman. Dan yang paling penting, emas itu liquid. Misal sewaktu-waktu kita butuh dana mendadak atau darurat gitu. Nah, tidak ada investasi di sektor real yang lebih liquid dibandingkan dengan emas. Mungkin kita juga seringkali mendengar banyak investasi bodong. Sudah banyak sekali contohnya dari MMM, Ponzi yang bilang ini robot trading, menyajikan seolah-olah robot ini sangat pintar, terus bisa menjadi mesin uang kita. Ternyata ya tetap aja banyak yang tertipu karena itu masuknya sektor non-real. Jadi kita tidak pegang sendiri, kita tidak punya kontrol, guys. Bisa dikatakan emas itu bagian sejarah dan tradisi di Indonesia dan juga fundamental ekonomi rakyat, khususnya menengah ke bawah. Kita bisa lihat kebiasaan petani yang setelah panen pasti beli emas, atau biasanya istilahnya itu mimpi emas. Jadi sudah banyak sekali yang merasakan untungnya investasi emas jangka panjang di Indonesia. Banyak juga yang diturun-temurunkan sehingga Indonesia dalam melalui krisis-krisis dalam negeri dan internasional tidak seberat yang ditakutkan atau diprediksi oleh pihak luar negeri. Ini rahasia yang wajib kita support bersama dan tidak dikenakan PPN. Bagi teman-teman yang investasi emas, investor emas, tolong bantu untuk share video ini dengan harapan ya bisa didengar oleh pemerintah ya guys. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, akan saya jawab di video berikutnya. Thank you for watching and see you in the next video.